Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin rahimakumullah, saya masih membahas tentang penjelasan buku Serba Empat Menjadi Suami Qawam. Ini buku luar biasa dan Anda boleh membacanya dan silakan mendengarkan penjelasan-penjelasan lebih luas lagi di YouTube Samawa Family Indonesia. Dan jika Anda baru bergabung, maka jangan lupa untuk subscribe dan mengetuk lonceng semuanya gitu. Dan tentu tidak lupa juga jika Anda suka maka klik suka agar kemudian channel ini hidup dan terus memberikan kontribusi terbaik untuk umat. Karena umat sangat membutuhkan materi-materi tentang pembahasan bagaimana menjadi suami qawam. Karena menjadi suami qawam itu satu kepastian yang tidak boleh tidak. Karena itu amanat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau muslimin rahimakumullah, kita masih membahas tentang kebutuhan dan keinginan. Yang judul saat ini adalah kebutuhan bukan keinginan. Jadi yang harus dipenuhi oleh istri itu, oleh suami itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Jadi, makanya kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lihat agar kita jelas dan sangat nyata supaya tidak ragu bagi seorang suami untuk konsisten di atas kebutuhan sebagai sebuah kewajiban. Sehingga ketika sudah kewajiban itu sudah selesai, yaitu memenuhi kebutuhan istri, maka apa? Bisa meningkatkan kualitas distribusi keuangan pada hal-hal yang memang mengakibatkan pahala akhirat. Gitu. Daripada kemudian apa? Memenuhi keinginan istri. Yang sudah bisa dipastikan ketika keinginan itu jauh daripada kemudian orientasi ukhrawi, justru bisa mengakibatkan dosa. Gitu. Ini pentingnya. Jadi penting kenapa saya begitu tenang, begitu rinci menjelaskan apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Karena ada hal yang harus saya sampaikan di publik. Bahwa Anda sebagai seorang suami ketika punya harta, ketika punya kekuasaan, itu bukan untuk memenuhi keinginan istri, bukan. Tapi untuk memenuhi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mencapai kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan justru kalau yang paling bagus, tarik istri kita untuk supaya suka dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada kondisi tertentu nanti, kaum muslimin rahimakumullah, seorang suami sanggup mendudukkan istrinya agar mencukupkan diri dengan kebutuhannya dan seluruh keinginannya yang kira-kira tidak searah dengan visi ukhrawi, dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan amal Islami, itu dia singkirkan. Karena apa? Lebih mementingkan pahala, ridha Allah dan pahala akhirat. Atau kemudian visi ukhrawi. Seperti itu. Itu kondisi seperti itu. Dan kalau seorang suami sanggup melakukan itu, Masya Allah, itu keberhasilan, kesuksesan luar biasa. Makanya kenapa saya ulang-ulang kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan bukan keinginan. Itu sangat penting. Karena apa? Tugas seorang suami mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya agar mudah dirinya, istrinya, dan seluruh anak-anak dan keturunannya masuk surga bareng-bareng. Gitu. Maka hati-hati dengan keinginan istri. Termasuk juga keinginan kita tentu. Yang menyeleweng-nyeleweng keinginan kitanya.
Harus hati-hati. Untuk itu maka kaum muslimin rahimakumullah, apa sih dalil memenuhi kebutuhan istri, gitu kan? Jadi saya sampaikan di sini ada berapa ini? Ada 4 dalil yang saya sampaikan. Bahwa seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Itu wajib. Pertama berdasarkan surah An-Nisa 34. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'din. Nah, di ujung ini, wa ma anfaqu min amwalihim. Allah mengisyaratkan bahwasanya seorang laki-laki itu harus qawwam, dan tanda keqawamannya adalah apa? Dan atau level keqawamannya atau kemudian hak keqawamannya itu karena apa? Di antaranya itu dia karena memberikan nafkah. Nafkah pertama adalah mahar, nafkah berikutnya adalah biasa, uang segala macam untuk kehidupan. Selebihnya adalah hadiah. Boleh, tambah mahar boleh. Seperti itu. Itu dalilnya. Kemudian yang selanjutnya ada hadis yang lain. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf. Dan untuk mereka atas kalian itu wajib memberi rezeki kepada mereka dan wa qiswatuhunna dan baju mereka. Makan dan baju. Di sini jadi seorang suami punya kewajiban untuk memenuhi makan dan minum. Makan dan pakaian ke istri dengan makruf ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini dari Muslim, dari Jabir, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, Rasulullah menyampaikan kepada seorang laki-laki, ibda binafsik, fatusaddaq 'alaiha. Mulailah dengan diri sendiri dan bersedekahlah dengan. Jadi kalau kita punya uang, bersedekahlah untuk diri sendiri. Gitu kan? Penuhi kebutuhan gizi, penuhi kebutuhan kesehatan, penuhi kebutuhan baju, penuhi kebutuhan rumah, penuhi kebutuhan mobil, penuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, fa in fadala syai'un fali ahli. Fa in fadla syai'un fali ahli. Maka kalau sesungguhnya kalau sudah lebih maka untuk keluarga. Jadi kalau suami sudah cukup, maka untuk istri. Sampai kemudian kalau istri sudah cukup, maka untuk keluarga dekat, gitu kan. Dan kalau keluarga dekat sudah cukup, maka keluarga yang lebih yang lebih jauh dari itu loh. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, perhatikan keluarga yang lain ketika kebutuhan istri sudah cukup. Jangan sampai kembali kepada keinginan istri, sementara dirinya tidak cukup. Salah. Sementara kemudian keluarganya tidak cukup. Kakaknya, adiknya tidak cukup. Oh, salah. Tidak berkecukupan. Gitu. Misalnya gitu. Istrinya minta tes harga 2 miliar. Sementara saudara laki-lakinya, kakaknya, adiknya, atau siapa, bibinya gitu, makan ngek-ngekan. Ini salah, Mbak. Saya nggak bisa. Kemudian datang bertamu dengan pamer tas berharga miliaran. Aduh, sudah nggak benar. Itu tuntunan Rasulullah begitu. Penuhi kebutuhan diri sendiri, kebutuhan istri, kebutuhan keluarga yang lebih jauh, kebutuhan terus penuhi. Jangan dulu masuk pada wilayah keinginan. Ya kan, kebutuhan diri sendiri, saya ulang sekali, kebutuhan diri sendiri, kebutuhan istri, kebutuhan keluarga dekat, kebutuhan keluarga jauh, kebutuhan fakir miskin, kan kayak gitu. Urutannya kayak begitu. Jadi hati-hati. Suami yang kaya raya, suami yang punya duit banyak, ingat uangmu bukan untuk istri. Istrimu cukup kenyang makan, pakaian tidak kedinginan, tidak kepanasan, punya rumah yang cukup, yang penting bisa tidur nyenyak, punya kendaraan yang cukup.
Yang penting kemudian kemana-mana bisa lebih cepat. Itu sudah cukup sampai situ. Sisanya ingat, jangan sampai kemudian hartamu jadi bumerang. Dengan apa? Memperturutkan keinginan istri untuk ini, shopping. Untuk kepentingan gak tahu kemana, jelas. Hati-hati, sudah. Masa beli tas aja sampai kemana tuh ke Amerika sana itu. Ngapain? Masya Allah. Haula wala quwata illa billah. Ini hati-hati. Ya, kalimatnya begitu. Terus saya menjelaskan. Dirimu penuhi, istrimu penuhi, apa lagi? Ini kebutuhan, semuanya kebutuhan. Kebutuhan dirimu penuhi, kebutuhan istrimu penuhi, kebutuhan keluarga dekatmu penuhi, kebutuhan keluarga yang jauh penuhi. Sampai terus. Karena kalimatnya kan wahakada, dan seterusnya. Gitu. Sampai fakir miskin, masjid, segala macam itu terus. Kenapa? Harus bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau memenuhi keinginan istri, ya belum tentu jadi pahala. Ingat, gitu loh. Makanya kamu Allah, perhatikan kebutuhan, bukan keinginan. Penuhi. Bukan kamu Allah, Rasulullah SAW, ini dari Aisyah radhiyallahu anha, apa namanya, yang perkara ini hubungannya dengan Hindun. Istrinya Abu Sufyan, yang disebut oleh Hindun pelit. Gitu. Rasulullah ngomongnya begini, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Begitu doang. Ambil oleh kamu, wahai Hindun, apa yang cukup untuk kamu dan anak-anakmu bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Itu. Yang dengan sesuai. Begitu. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Ingat, adab seorang istri itu cukup pada apa? Pada kebutuhan. Tidak pada keinginan. Gitu. Makanya seorang suami boleh punya strategi bagus. Kalau misalnya istri terlalu banyak keinginan, carikan kerjaan. Supaya kerjaan itu memenuhi keinginannya. Boleh. Gitu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, cukupi istrimu kebutuhan. Sisanya perhatikan kaum muslimin. Perhatikan saudaramu, kakakmu, adikmu. Perhatikan. Perhatikan keponakanmu yang tidak bisa sekolah, keponakanmu yang tidak bisa pakai baju dengan benar. Perhatikan. Seperti itu. Kenapa? Ini jelas. Gitu. Hindu saja disuruh oleh Rasul hanya mengatakan khudhi ma yakfika. Ambil secukupnya untuk kamu dan untuk anakmu. Kalau cukup ya cukup, berarti nggak berlebihan. Gitu. Bil ma'ruf dengannya. Nah gitu, makanya kamu subhanallah, ini sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena Masya Allah. Dan di zaman saat ini banyak kemudian perempuan yang salah kaprah. Harta suamiku adalah hartaku. Wah, saya ngendi bos. Dedalani nggak ada. Makanya kamu subhanallah, hati-hati. Ya, hati-hati. Bahkan Hindun sendiri diberikan kebolehan Rasulullah hanya untuk kecukupannya, tidak yang lain. Gitu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah. Oke, maka dalam kesimpulan disebutkan bahwasanya apa? Ya, bahkan kalau sangat disebutkan dalam berbagai fikih itu apa? Kalau per laki-laki itu hanya punya kewajiban ngasih makan, ngasih pakaian, nyiapin tempat tinggal. Wes, ngono. Sisanya nggak ada. Nggak ada. Jadi memenuhi keinginan istri itu nggak ada dalam strata hukum Islam itu tidak ada. Itu makanya silakan dicek, gitu kan? Seperti itu. Kalau bismillahirrahmanirrahim, untuk itu maka saya sampaikan 5 kaidah dasar menunaikan kebutuhan dan memenuhi keinginan istri. Menunaikan kebutuhan dan memenuhi keinginan istri. 1. Suami hanya diwajibkan menunaikan kebutuhan, bukan memenuhi keinginan. Penting sekali. Maka kendalikan diri Anda agar jangan sampai kemudian terlena dengan apa? Rayuan. Karena saya memperhatikan. Bayangkan ketika ada masalah, tidak jarang istri mengusir suami dari rumah. Gara-gara apa? Suami tidak paham bagaimana cara menghadapi atau menunaikan apa namanya kewajiban sebagai seorang suami. 2,
Kebutuhan primer didahulukan daripada yang sekunder dan tersier, apalagi sampai tersier. Nanti dulu. Tapi kebutuhan sekunder dulu, primer dulu. Gitu. Kemudian yang ketiga, kebijakan dalam menunaikan kebutuhan dan memenuhi keinginan istri sangat dipengaruhi dengan kemampuan dan prinsip hidup dan prioritas suami. Istri tidak boleh mempengaruhi kebijakan suami. Jadi apa? Sangat dipengaruhi oleh apa? Kemampuan, prinsip hidup, dan prioritas suami. Gitu. Makanya, para akhwat, tolonglah. Carilah kebahagiaan dengan kepatuhan kepada suami. Baca suamimu siapa, lalu lihat suamimu siapa, lalu hiduplah sesuai dengan gaya hidup suami. Gitu. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Anda selalu lapang dada apapun yang diputuskan oleh suami. Insya Allah, Allah akan datang menolongmu dan memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup. Itu para istri. Kemudian yang keempat, suami harus waspada terhadap keinginan istri yang menimbulkan sisi negatif agar tidak memicu sifat syaitoniah istri. Kenapa kalimat ini keluar? Karena memang ketika wanita, ini dalam sejarah disebutkan, ketika wanita diberikan kebebasan tanpa batas oleh seorang suami untuk mengakses keuangan, bahkan kekuasaan suami, maka jadilah Zulaikha. Begitu kira-kira begitu. Yang dalam Al-Quran disebutkan, inna kaidakunna azim. Gitu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, Anda pejabat, Anda punya uang, ingat, kekuasaanmu aslinya tidak boleh diakses oleh istrimu. Uangmu tidak boleh diakses oleh istrimu. Tidak boleh. Sama sekali. Karena sangat berbahaya. Dan saya punya rumus. Istri yang disatukan atau dimudahkan akses kepada harta suami, itu akan memicu dan memacu sifat syaitoniah istri lebih besar. Lebih besar. Serius, namanya main. Seperti bagaimana kemudian seorang laki-laki diberi kekuasaan tanpa batas, jadi Fir'aun, kira-kira begitu. Makanya hati-hati. Gitu. Jadi kalau uang itu akan menjadi setan bagi siapa? Bagi wanita. Kalau laki-laki kekuasaan. Makanya apa? Hati-hati dengan kekuasaan. Seperti itu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, seorang suami silakan berkuasa, tapi hati-hati dengan kekuasaan. Seperti itu. Jangan boleh sewenang-wenang. Karena sekalipun Anda ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, Rasulullah mengancam. Bukan umat yang menganiaya wanita, enggak boleh. Merendahkan wanita enggak boleh. Muslimin rahimakumullah, itu yang keempat. Yang kelima, suami wajib mengasah kemampuan mengendalikan keinginan istri. Nah, ini. Gimana kalimatnya? Suami wajib mengasah kemampuan mengendalikan keinginan istri. Harus betul-betul pandai membaca. Makanya apa? Keahlian critical thinking, problem solving, flexibility dalam dalam tingkah dan perilaku ini sangat penting. Memberikan solusi-solusi alternatif banyak, itu harus siap. Maka seorang suami harus punya wawasan yang luar biasa besar. Maka dalam istilah kawan disebut dengan kabir, orang yang memiliki pengalaman banyak, pengalaman yang luas. Gitu. Kalau menurut Coach Fahmi, guru saya mengatakan, wong lanang iku lamun kalau minum kopi harus pahit. Kemudian kalau jalan harus jauh. Kalau tidur harus lebih malam. Kalau bergaul harus dengan orang-orang yang lebih luas dan lebih besar. Supaya apa? Sanggup menyikapi aktivitas di rumah dengan sangat ringan dan nyaman. Gitu-gitu begitu. Kenapa? Ya tadi itu. Hasil dari belajar kemana-mana, ujungnya apa? Pulang ke rumah harus lebih nyaman istri. Perhatikan ya. Anda pembelajar bisnis di luar rumah. Anda pembelajar organisasi di luar rumah. Anda yang pembelajar kepemimpinan di luar rumah. Kalau ujungnya mimpin istri tidak bisa, Anda zero. Anda nol besar. Ini penting, sangat penting. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, silahkan cari unduh ilmu sebanyak-banyaknya di luar sana. Tapi ingat, pulanglah dengan lebih bijak. Lebih membuat istri nyaman. Istri lebih patuh kepada Allah.
lebih sadar bahwa dia harus taslim, lebih sadar dia harus manut kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulnya, lebih mencintai Islam. Gitu loh. Jangan sampai kemudian apa? Pulang dari belajar justru mengakibatkan istri semakin jauh dari Islam, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah 5 kaidah dasar menunaikan kebutuhan dan memenuhi keinginan istri. Ingat-ingat, kalau tidak ingat, ulang lagi video ini karena sangat penting untuk Anda. Alhamdulillah, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.